solidarity day. Okay, what students, come on. Okay, happy. Teacher and friends, terima kasih berkat Bapak di bagian yang Udah siap semuanya, kamu memang membaca? Ready? Oke, ada semua lengkap pakaiannya? Sudah? Sudah ya? Ya, udah tidak sinak supaya fresh kamu belajar. Ruangan kelasnya sudah bersih semuanya. Jadi kita akan terangkan when I give you a materials and you want to ask something, so you can raise your hand. Jadi saya akan kasih kesempatan kamu untuk berbicara. Kamu angkat tangan, kasih kesempatan berbicara, lalu kamu berbicara. Oke? Tidak ada yang itu ketika saya jelaskan. Dan ketika nanti saya akan minta pendapat kamu, silakan kamu berikan pendapat dengan baik dan sopan. Oke? Bisa anak-anak semuanya? Bisa. Ya, saya absen dulu. Oke, saya absen dulu. Martina? Oke. Next, Kartika? Raquel? Risti? Celia? Adriana? Dona? Terima kasih kamu sudah belajar pada hari ini. Supaya kamu lebih semangat belajarnya. Okay, so I invite you to stand up, please. So I have a one of ice breaking, so it will train your brain. Nah, jadi saya akan sedang otak di sini. Jadi kita supaya lebih semangat, kamu lebih mudah belajarnya, otaknya lebih fresh, maka kita akan ice breaking. Okay, are you ready? Tujuannya dimulai dengan SMU itu supaya kamu senang, supaya kamu enjoy, supaya kamu semangat, dan yang paling penting itu supaya kamu fokus. Tadi kamu belajar ask you about the last topic. Okay, did you still remember about our last topic? One? Yes. Recall text. Recall text. Okay. Akan kalau sudah. Nah, recall text itu berarti bicara mengenai apa? Okay, Tristan? When I go for my uncle's house, dan tahun pribadi saya itu saya menjadi konteks. Okay, yes, good. Ya, jadi ketika kamu akan pergi berlibur, kamu pergi misalnya ke rumah makan kamu seperti yang disebutkan Tristan, nah itu disebut dengan konteks ya. Kemudian ketika berliburan, kamu mengunjungi tempat-tempat yang ada di daerah tempat kamu berlibur. Nah, contohnya apa yang kamu kunjungi? Yang puncak Bundali, oke ya, tadi ya. Saya kemarin Bau Matalu di Pulau Nias. Wow, Bau Matalu, keren. Kita akan belajar mengenai descriptive text, oke? Nah, descriptive text yang akan kita bahas nantinya, maka akan berbicara mengenai yang pertama tempat-tempat yang berwisata dan kemudian tempat-tempat bersejarah. Oke, sebelum saya hantarkan dulu ke dalam apa itu descriptive text, nah saya mau kamu aktif memberikan opini kamu, pendapat kamu apa itu descriptive text. Menurut saya itu menjelaskan tentang sesuatu tempat kejadian atau seseorang. Oke, iya, sekali lagi bisa menambahkan. Aku bilang descriptive text. Apa yang dijelaskan descriptive text ini? Silahkan kan. Saya tahu tujuan untuk teks yang menjelaskan atau menggambarkan sesuatu, ya, benda, tempat, atau kondisi. Oke, iya. Nah, nanti kita akan jelaskan di sini nanti bagaimana menjelaskan, menggambarkan, mendeskripsikan tempat, benda, atau orang, ya. Tapi untuk hari ini, motion kita itu adalah, subtitle kita itu adalah yang mau kita deskripsikan di sini hanya tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat berwisata. Oke, contohnya kalau saya ambil tugasan kita hari ini adalah melalui kegiatan mengamati teks yang tersedia di PowerPoint. Nah, kamu mampu menganalisis genre structure dan language features pada kalimat deskriptif teks. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua nanti, ya, melalui kegiatan diskusi berkelompok dan membaca teks yang tersedia di HKBD, nah kamu mampu membandingkan fungsi sosial yang terkait teks deskripsi, tempat wisata, dan bangunan bersejarah. Ya, nah, sama juga kegiatan nanti untuk dari tujuan pembelajaran ini dalam kehidupan kamu sehari-hari dalam aplikasi nanti dengan relay. Nah, ketika kamu bilang tadi kamu mengunjungi tempat-tempat wisata. Nah, jadi akhirnya relay-nya kemana? Nah, kamu sudah mampu nanti. Oh, berarti untuk menceritakan pengalaman saya, untuk menceritakan tempat wisata yang sudah saya
bisa menggunakan descriptive text. So I will give you time for 2 minutes to think about these pictures and try to answer for those questions. Question number 1. What do you think about this picture? Ayo, siapa yang jawab? Apa yang kamu lihat dari ini? Sekarang try to be active here. Yes, jawab. Menurut saya tempat gambar tersebut seperti tempat bersejarah seperti Monas, Candi Prambanan, dan Candi Borobudur. Iya, di mana kamu temukan itu? Monas terdapat di daerah Jakarta, sedangkan Candi Prambanan mungkin dapat di daerah Jawa Timur. Oke, jadi kita ke pertanyaan ketiga. What do you think about that place? Ayo, yes. Loisa. That's great place and beautiful place also. And this place has history too, so that's worth visiting. Wow, that's great to visit it. Iya, betul sekali ya. Tempat itu betul-betul tempat yang memang harus untuk dikunjungi. Ya, terima kasih Loisa. Yes, a good sentence. Is there anybody want to answer number 3? Kita akan masuk ke tayangan video berikutnya. Apa yang bisa kamu dapat ambil dari situ? Ayo silakan. Yes, yuk. Dalam mendeskripsikan suatu topik ramai, di situ harus ada identitasnya, Yes. historinya, Yes. karakteristiknya, dan tempatnya. Oke, iya, ada namanya, identitasnya, ada karakternya, ya. Oke, berarti pertanyaan saya, kalau dalam sebuah kalimat deskriptif apa aja yang ada di description text itu? Ayo. Iya, siapa yang mau? Jangan malu. Iya, silakan. Desti. Identification, history, and description. Oke, identification and description. Oke, identification and description di dua itu. Nah, kenapa digabung identification? Dia bagian identitas. Identitas itu bagaimana? Kamu mengenalkan siapa yang kamu kenal. Nah, kalau kamu bicara menjelaskan SMA Katolik, berarti yang pertama sekali SMA Katolik berada di jalan Cinta Langsung. Kamu jelaskan dulu kan? Nah, ya SMA Katolik adalah sebuah SMA yang terbesar di Kota Sibolga. Nah, itu masih masuk kamu ke dalam identitas. Kalau kamu bilang SMA Katolik di Bandung pada tahun 1959, nanti masuk mana? History. Oke. SMA Katolik berada di jantung kota, tempatnya besar, bersih. Berarti masuk ke mana? Karakteristik. Oke, bisa di situ ya, paham ya? Baik. Ya, sekarang kita mau lihat dulu sebuah gambar. Oke, sekarang kamu lihat dulu. Kamu coba dulu jelaskan yang mana di sini jenis description-nya sebagai identification atau identitas, sebagai story dan sebagai karakter. Yang mana tadi? Ayo coba dulu. Ayo angkat tangan seperti itu sepakat yang kita tadi. Silakan kasih pendapatnya. Ya, Gary. Identitinya atau identitasnya itu Monas National Monument. Oke, identitasnya Monas National Monument. Benar itu? Benar? Benar. Oke, ya, yang kedua historical. Siapa di sana? Historical yang mana di kalimat ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Historical. Tower in the center of Merdeka Square symbolizes to fight for Indonesia. It was built to memorialize the struggle for Indonesia independence. Oke, tepat sekali. Itu kan berjenama dengan Sirifel ya. Apa? Monas Monument. Yang mana identitas? Saya dijelaskan. Jadi identitas itu penjelasan. Penjelasan yang national monument. Ya. Oke, udah paham? Sudah? Nah, baik. Saya punya LKPD yang pertama dulu. Sebelum kesempat, yang sudah saya kirim di handphonenya. Mana dia yang termasuk dalam identity-nya, identification-nya, mana yang masuk dalam historinya, mana yang masuk dalam karakteristiknya. Oke? 2 menit ya. Silakan. Langsung drop ya, langsung di drop, langsung dilihat, ditarik langsung dia. Identification, oke good. Yang kedua, dari buku semua dia sudah selatan ya, sudah rencana ya. Yang kedua, yang kemana? Oke, description historical.
berarti semua kamu sudah paham. Tepuk tangan buat kamu. Ya, sebelum saya organisasikan dalam kelompok. Nah, di language features itu adalah sebuah syarat untuk membuat sebuah descriptive text atau peraturan kalimatnya. Nah, dalam sebuah kalimat descriptive text, kamu harus menggunakan simple present dengan simple past. Nah, oke. Apa simple present dan apa simple past? Kita lihat dulu perbedaannya. Nah, oke. Silakan kamu lihat dulu 2 menit. Enak? Ya, Jonathan. Biasanya memang simple present itu jadi masa sekarang masih itu Masa sekarang. Ya, silakan. Buat yang konsen. Kalau present simple kan pakai kata kerja kedua, kalau past simple tense pakai kata kerja kedua. Are you sure? Ayo, siapa bisa kasih perbaikan? Ini dan ya, verb or object. Berarti verb itu dia yang pertama, ya. Ya, kalau dia simple present berarti pertama. Kalau dia simple past atau misalnya kedua. Dan paragraf yang pertama, national monument, popularly abbreviated as MONAS. Kata kerja kedua. Berarti kata kerja kedua mana? Simple present, simple past, simple past. Oke, good. Ya, silakan coba dulu analisa. Oke, silakan baca. Tepat sekali. It was built. Berarti itu gimana? Simple past atau simple present? Simple past. Oke. Sekarang oke, good is. Iya, masuk lagi silakan. Oke, yuk. Yang mana lagi? Is or 132 matters. Iya benar. Ayo, di bawah lagi ada kan? Resembles or close or pastel. Ya, resembles. Resembles itu masukkan kerja yang berapa? Pertama. Consist. Nah, kamu bisa lihat di sini ya. Consist of. Nah, kata kerja berapa? Pertama. Berarti simple present atau simple past nak? Simple present. Simple present. Oke, sudah bisa paham bedanya? Bisa ya? Baik. Yes. Ya. Nah, berapa siswa kita di sini? Ada berapa orang? 11 ya. Oke, so 11. I will divide you into 3 groups. Nah, saya bagi dalam 3 grup ya. Laki-laki berapa orang ini? Oke, saya akan bagi kelompoknya Markina, Jonathan, dengan Listi, kamu satu kelompok. Oke, Gary, Rahel. Oke, ya di dalam kelompok kamu akan berdiskusikan mengenai LKPD ini, LKPD aktivitas yang kedua. Nah, sudah, saya akan bagi sebuah LKPD kepada kamu ke kelompok. Nah, di LKPD ini kamu akan membedakan, nah atau membandingkan pertama dengan teks yang kedua, ya. Nah, ini dia. Pada pertama itu mengenai apa? Identification, gitu kan? Pada kedua description. Dituliskan di sini. Nah, pada pertama ini yang mana dia identification ini? Yang mana description? Oke, ini berpoinnya yang mana dari sini? Kamu tulis mana pertama? Contohnya mana kata kerja di sini? Yang mana contohnya kata kerja pertama? Ya, ini nggak dari sini. Ini, dari sini dia. Yes. Teks yang pertama dengan yang kedua. Temukan dulu kata kerja pertamanya, kata kerja kedua dari teks yang pertama. Temukan dulu kata kerja pertama. Invite the who's the reader first? Siapa kelompok yang pertama? Anak bisa silakan. Kamu beda dengan tangan, beda dengan tangan, ya. Oke, silakan. Kita beri tepuk tangan pada kelompok yang habis. Silakan. Kami dapat yaitu yang dari teks yang pertama yaitu site impresses across province. Sudah benar? Udah? Ya, silakan. Vera, kasih. Yang mana coba dibaca description aja. Description-nya? Yang beda Description. The temple Compound. is approximately 70 kilometers. Oke, is it correct? No, itu sebenarnya identification di mana alamat dan tempat. Kalau description itu apakah dia tinggi hingga berapa. Oke, iya, betul ya. Yang bukan masalah kamu jelaskan dulu. Kalau tadi yang dibaca sejak pendek itu sebenarnya alamat dan tempat. Ya sebenarnya itu masuk ke identification. Iya. Kalau Nanti perlu dikoreksi, dibaguskan lagi, nah ya. Tapi sudah baik, ya sudah bagus yang mereka jelaskan ya. Kita lakukan tepuk tangan untuk oke. Dan kelompok. Oke, iya. Next. Baik. Oke, baik. Jadi kita tadi sudah berdiskusi, kamu sudah duduk di kelompok kamu dan kamu sudah menyajikan hasil diskusi kamu. Ini
saya mau kasih kamu penguatan dulu. Apakah kamu sudah paham betul dengan materi kita hari ini ya? Bisa mengasih penguatan reinforcement buat kamu. Nah baik, ya apa yang bisa kamu dapat dari materi ini? Nah, kira-kira ketika kamu menulis sebuah descriptive text, berarti ada yang disebut dengan apa saja? Oke, ada apa saja? Identification, kemudian description. Iya, oke, identification, description itu dalam structure. Berarti ketika menulis sebuah paragraf dalam descriptive text, maka harus ada apa tadi? Ulangi lagi. Identification, description. Oke, identification and description. Iya, tepatnya kalau kamu menulis sebuah paragraf descriptive text pada historical, berarti identification itu dibagi menjadi apa ya? Identity, kemudian history, kemudian characteristic. Saya minta dulu 2 orang buka kesimpulan yang kamu dapat apa saja. Silakan, yang pertama optimistis, silakan begini. Kasih kesimpulan apa yang kamu dapat. Kesimpulan yang saya dapat dari descriptive text yang pertama, saya dapat mengetahui jenis dari struktur descriptive text, yaitu ada identification and description. Yang kedua, untuk menentukan sebuah kalimat, saya dapat mengetahui yang paling part 1, part 2, dan bagian dari simple present dan simple past. Oke, itu kamu bisa isi evaluasi ya. Nanti kamu isi, kamu refleksikan. Ya, pertanyaannya ada sama. Nah, kamu lihat di sini ada beberapa pertanyaan. Perasaan saya selama mengikuti proses pembelajaran ini, hal-hal yang membuat saya senang berdasarkan kehadiran Mary, yang saya pahami dari materi yang diberikan atau diajarkan oleh Mary. Ya, oke. Silakan kamu di sini. Nanti saya akan lihat pinjam itu berisi tentang evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Ini ada penugasan dari kuisis. Saya ambil kuisis secara online. Nah, kamu nanti akan jawab soal-soal ini, soal-soal di kuisis ini. Ya, ada 10 soal pertanyaan nanti. Nah, kamu baca teksnya dengan baik. Saya akan uji pemahaman kamu. Apakah kamu akan lulus dan paham pembelajaran kita pada hari ini melalui penugasan ini. Oke? Bicarakan satu orang untuk kita dalam doa. Siap anak? Oke, silakan. Kemudian kita dalam doa. Di dalam kelas ya, ada yang keluar ya. Oke, terima kasih buat hari ini. Semoga hari ini semua pembelajaran yang kamu dapatkan dari Bapak Ibu menyenangkan dan kamu dapat menjadi dengan baik. Saya sapa sekali lagi dengan semangat semuanya. Selamat